siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan menyaksikan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman oleh Bapak Nurholis sebagai calon guru penggerak. Sebelum kita memulai acara kita lebih jauh lagi, sebelumnya kita buka dulu acara dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga acara kita bermanfaat bagi kita semua dan memberi manfaat kepada Bapak Nurholis pada khususnya. Al-Fatihah. Selanjutnya, acara berikutnya itu sambutan kepala sekolah. Ada Bapak perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Nevi Kurniawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bangga sekali dengan terbitnya Pak Polisi sebagai calon guru penggerak. Dan di sini saya selaku wakil kepala sekolah sangat mendukung sekali dengan kegiatan yang dilaksanakan Pak Polisi. Semoga pada siang hari ini diseminasi yang dilakukan Pak Polisi bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu guru, mungkin ini dari saya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Nurholis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, pada siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya pelajari ketika mengikuti program guru penggerak. Jadi konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa bagian. Ketika saya mengikuti ini dulu, saya merasakan beberapa hal baru yang mungkin berbeda dengan yang selama ini pernah saya terapkan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma positif. Jadi perubahan paradigma kita tentang menangani anak-anak. Yang dulunya saya itu berpikir seperti itu, ternyata setelah mengikuti kegiatan ini itu ternyata berubah. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, lanjut kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia, tentang posisi kontrol sebagai seorang guru. Ketujuh, keyakinan kelas, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti 8 bagian ini akan saya jelaskan lebih lanjut seperti itu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ini ada sebuah video. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu guru pernah melihat video tersebut. Ini, mari kita lihat dengan seksama. Ela mostra para ser irmã, quer dizer.
Tes. Gitu. Itu video seperti itu. Mohon maaf, videonya rotok mengandung bawang. Mungkin dari video itu mungkin gambaran apa yang kira-kira bisa didapatkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pendapat. Seperti ini Pak, kita harus mencari tahu dulu kenapa anak ini sering terang. Ya mungkin ketika satu kali dua kali kita tidak tahu kemudian memberikan punishment yang semacam itu tidak apa. Tapi kalau sudah berkali-kali kita harus tahu penyebabnya sehingga kita tidak bisa semata-mata untuk menghukum anak tanpa tahu sebabnya dengan ya seperti di video tadi seperti itu. Sebisa mungkin kita cari lebih mendetail kenapa kok kejadian itu terjadi. Kemarin ketika pertama kali lihat video seperti itu banyak yang nangis. Ya, karena harus kita akui mungkin selama ini kita itu ketika menangani anak-anak kita, yaitu kita lihat hanya pada covernya. Oleh karena itu, mari saya juga mengajak Bapak Ibu guru semuanya, mari kita lebih memahami anak-anak kita. Sesuatu hal itu terjadi pasti ada penyebabnya. Kita cari penyebabnya dan kalau bisa kita temukan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Saya yakin untuk yang bagian sebelah sana, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan profil belajar Pancasila. Yang jelas penekanannya di sini adalah pembelajarannya itu berdiferensiasi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap anak itu punya potensinya masing-masing, punya bakatnya masing-masing.
masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan. Oleh karena itu di kurikulum Merdeka ini kita berharap atau berusaha supaya pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi, sehingga perkembangannya sesuai dengan apa yang kita semua cita-citakan, yaitu anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Itu adalah paradigma baru dalam pembelajaran kali ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Harus saya akui, saya dulu juga seperti ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol, salah paham. Salah paham yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Saya sadar dulu itu, bahkan mungkin sampai sekarang, guru itu mengontrol murid. Itu sebenarnya adalah ilusi. Harusnya apa? Ya murid itu bisa menentukan jalannya sendiri. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Itu ilusi yang pertama. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, mungkin selama ini kita menganggap berarti benar mengkritik atau piye caranya membuat anak itu merasa bersalah terhadap kita, itu bisa memperkuat karakter mereka. Kita dulu mikirnya itu ya benar cara seperti itu, tapi ternyata itu semua hanya ilusi. Sesuatu yang kurang benar cuma kita anggap dari dulu itu benar. Berikutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang jelas kalau penguatan negatif jelas salah. Penguatan positif pun kalau tidak dilakukan dengan tepat pun tidak akan memiliki manfaat yang maksimal. Ilusi berikutnya yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Harus saya akui sejak dulu, ya saya punya anggapan bahwa orang dewasa dalam hal ini adalah guru itu bisa memaksa murid. Dan seolah-olah itu benar. Padahal menurut penelitian itu sebenarnya kurang tepat. Nah, itu adalah beberapa ilusi yang selama ini kita anggap benar. Cuma aslinya menurut penelitian itu kurang tepat. Rangkaian berikutnya yaitu merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nanti akan ada penjabaran khusus untuk yang teori kontrol. Yang pertama adalah di sisi sebelah kiri itu adalah untuk stimulus respon tentang dunia, dan untuk yang sebelah kanan itu adalah teori kontrol tentang dunia. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama, padahal aslinya kebutuhan tiap orang itu berbeda karena setiap orang punya karakteristiknya masing-masing. Semua orang melihat hal yang sama, itu untuk stimulus respon. Padahal untuk teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Mungkin dari video tadi, mungkin Pak Hudan punya pandangan seperti itu, belum tentu untuk Bapak Ibu guru yang lain punya pandangan yang sama. Yang jelas, isi kepala orang itu bisa berbeda, meskipun makanya sama. Berikutnya kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang seharusnya, yang semestinya adalah bagaimana kita bisa memahami pandangan orang lain, meskipun itu berbeda. Mungkin selama ini kita mengedepankan ego kita, piye carane orang itu ya seperti apa yang kita mau. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigma yang dulu. Yang sekarang adalah semua perilaku, entah itu baik atau buruk, itu punya tujuannya masing-masing. Mungkin kalau buruk berarti tujuannya kurang tepat, tinggal diarahkan. Bukan berarti itu merupakan suatu kesalahan, tidak. Karena proses belajar itu kan proses belajar dari kesalahan-kesalahan supaya untuk berikutnya tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Pandangan yang lama yaitu orang lain bisa mengontrol saya.
Padahal yang seharusnya adalah ya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Ketika orang lain masih bisa mengontrol saya, berarti patut dipertanyakan kontrol diri pribadi kita berarti kurang kuat sehingga bisa dipengaruhi oleh orang lain. Pandangan berikutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ketika kita punya pemikiran seperti ini, berarti itu pemikirannya yang lama. Padahal apa? Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi ketika perasaan kita pengen punya keinginan untuk selalu mengontrol orang lain, nah, berarti itu patut dipertanyakan. Berarti itu adalah pemikirannya orang-orang dulu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dari sini saya bisa mengambil, oh berarti ketika kita memaksakan sesuatu kehendak kita kepada yang lain, itu sebenarnya merupakan hal yang kurang tepat. Harusnya Pak, kita ngasih pilihan-pilihan yang bisa murid kita pilih, sehingga endingnya itu adalah mereka itu dapatnya dari pilihan-pilihan tersebut, bukan dari paksaan bapak atau ibu guru. Saya lanjutkan. Nah, ini disiplin positif. Nah, itu macam-macam pengertiannya. Yang jelas disiplin itu menurut asal katanya itu kan artinya belajar. Yang jelas disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin di sini tidak hanya khusus masalah waktu saja, semuanya seperti itu. Nah, mungkin ini adalah beberapa bagian yang saya rasa sebelumnya saya belum pernah tahu. Nilai-nilai kebajikan, mungkin yang selama ini kita tahu itu adalah peraturan. Tapi ternyata selain peraturan itu ada yang namanya nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh, seperti yang kita gaungkan ketika di kurikulum baru ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebijakan ya seperti dimensi yang ada di profil belajar Pancasila. Itu secara universal, tidak mengacu ke salah satu suku atau salah satu agama maupun yang lain, secara universal. Kemudian contoh nilai kebajikan dari PYP, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 9 pilar karakter yaitu IHF, nah seperti itu. Yang jelas nilai-nilai kebajikan ini sifatnya adalah universal, tidak mengacu ke salah satu syarat. Sehingga nanti bisa diterima oleh semua kalangan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang, setiap manusia itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Yang namanya saja kebutuhan dasar, berarti ini kan kebutuhan yang paling pokok dalam hidup manusia. Jadi kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisinya, baik itu fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Secara umum kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah penguasaan. Jadi saya yakin itu adalah menurut Dr. William Glasser. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Saya yakin tiap manusia itu pengennya itu berkuasa. Dalam hal ini bukan kok berkuasa berarti menjadi pejabat atau enggak. Yang penting kita punya kemauan dan kemauan itu bisa berpengaruh kepada yang lain. Jelas setiap orang pengen seperti itu, manusiawi. Kebutuhan dasar berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin setiap orang
mengharapkan atau butuh yang namanya kasih sayang, dan tidak hanya kasih sayang juga diterima, entah itu di lingkungan manapun. Berikutnya, setiap orang butuh yang namanya kesenangan. Tidak ada orang yang tidak butuh kesenangan. Berikutnya adalah setiap orang butuh yang namanya kebebasan. Perlu dicatat bahwa kebebasan di sini bukan bebas lepas, tapi tetap bebas, ada batasan-batasan dengan kebebasan orang lain. Dan semua itu menuju pada yang tengah, yaitu untuk kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang diinginkan oleh manusia. Bagian berikutnya, motivasi perilaku manusia. Secara garis besar, motivasi perilaku manusia itu ada 3 bagian. Yaitu seseorang itu berperilaku, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi kita melakukan sesuatu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 dan 2 ini itu adalah muncul dari luar, sehingga secara umum bisa kita lihat bahwa motivasi nomor 1 dan nomor 2 ini itu adalah secara eksternal, karena dipengaruhi oleh pihak luar. Sedangkan untuk yang nomor 3, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah datangnya dari diri sendiri. Dengan kata lain, perilaku nomor 3 motivasinya adalah motivasi internal. Dan sebagai seorang pendidik, kita diharapkan untuk bisa memaksimalkan motivasi yang ada dalam diri setiap murid. Gagal. Maksudnya gagal di sini adalah sesuatu yang mungkin dulu kita lakukan, tapi ternyata menurut penelitian itu hasilnya kurang efektif. Yaitu ada 2 bagian, ada hukuman, ada penghargaan. Yang jelas mungkin kita semua hampir bisa sepakat kalau yang namanya hukuman memang tidak baik. Sepakat atau tidak? Hukuman itu baik atau tidak? Ya, yang namanya hukuman, ya mayoritas kita bisa menyepakati kalau hukuman itu memang endingnya tidak baik. Penghargaan ini, penghargaan, saya yakin ini pasti banyak perbedaan pendapat. Karena apa? Penghargaan itu nanti kan larinya kan positif, tapi ada juga sisi negatif dari penghargaan. Baik, kita bahas satu persatu. Hukuman, yang jelas hukuman itu menyakitkan. Tidak ada hukuman yang tidak menyakitkan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Yang jelas hukuman itu tidak nyaman, membuat murid takut dan bersifat memaksa. Gak ada hukuman pilihan itu, kan memaksa sifatnya. Dan yang jelas karena hukuman, maka murid itu akan cenderung untuk menyembunyikan kesalahan alias tidak ngaku. Dan yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Kenapa? Karena dihukum. Sekarang untuk yang penghargaan, penghargaan ternyata menurut penelitian ada yang dibilang tidak efektif. Maksudnya apa? Penghargaan berarti nanti condong motivasi perilaku seseorang itu kan dari eksternal. Ketika penghargaan itu ditiadakan, yang jelas dia tidak punya motivasi lagi. Motivasi dari eksternal berupa penghargaan itu efektif cuma dalam jangka pendek. Ketika penghargaan itu ada, oke, semangat anak-anak. Tapi ketika moro-moro biasanya ada, moro-moro gak ada, balik lagi. Nah, itu kenapa di situ disebut tidak efektif. Yang kedua yaitu merusak hubungan. Artinya apa? Jelas, ketika penghargaan itu kan tidak diberikan kepada semua orang, hanya tertentu saja, dan itu jelas membuat iri, mematikan kreativitas. Nah, penghargaan juga menghukum dengan sistem ranking. Ranking ternyata
menurut kita ada sisi positif, ternyata juga ada sisi negatif. Ya, kenapa? Nanti yang prinsipnya dibawa, ya jelas kalau dia penerimaannya bisa kuat, oke lah, menjadi semangat untuk belajar. Tapi ketika penerimaannya dia tidak kuat, yang jelas justru akan merendahkan atau mengedonkan mental anak-anak. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi kalau identitas gagal, sekarang yang identitas sukses itu ada dua bagian, konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Karena apa? Karena tadi hanya jangka pendek. Jadi untuk kontinuitasnya harus terus terjaga dan bergantung pada stimulus atau respon. Karena tidak semua orang, tidak semua guru bisa menerapkan prinsip konsekuensi ini. Berikutnya adalah murid menghormati peraturan. Ketika peraturan itu tidak dihormati oleh murid, kita akan sulit untuk menerapkan prinsip konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, hal yang baru yang saya pelajari yaitu tentang restitusi. Mungkin selama ini saya hanya tahunya itu hukuman sama penghargaan. Ternyata ada hal lain. Berarti yang selama ini saya pelajari itu tentang identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Ternyata ada lain yang menurut penelitian itu termasuk identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk yang restitusi ini berarti tingkatannya paling tinggi. Mungkin selama ini saya belum bisa mencapai itu, cuma akan terus belajar untuk mencapai itu. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena apapun yang dilakukan oleh siswa kita, maka siswa tersebut harus bertanggung jawab atas perilaku yang mereka perbuat. Berikutnya adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang lainnya. Ada poinnya di situ. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Tidak hanya selesai, misal ada anak tukaran, selesai maaf-maafan, oke. Tapi kita juga harus fokus pada kelanjutannya. Iya, mungkin ketika bermaaf-maafannya ketika ada di depannya guru. Tapi siapa tahu ketika ada di belakang. Nah, oleh karena itu, maka penanganan kita juga harus ke efek jangka panjangnya. Seperti apa? Alhamdulillah, Bapak Ibu guru di sini ketika menangani anak-anak itu sudah mengacu ke situ. Jadi tidak hanya jangka pendek, juga termasuk sudah mengarah ke pemecahan masalah jangka panjang. Berikutnya adalah teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Artinya apa? Anak itu tidak mudah terombang-ambing karena memang kontrol dirinya sudah baik. Tapi mayoritas anak kita masih belum sampai pada level itu. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini juga buktinya apa? Ketika seseorang itu atau anak itu melakukan kesalahan, cenderung mudah untuk melakukan kesalahan berikutnya. Nah, anak-anak kita masih belum nyampe ke level seperti itu. Tapi dengan usaha Bapak Ibu guru semuanya, insya Allah nanti akan berkembang ke arah situ. Ya. Karena restitusi itu adalah tingkatannya paling top atau paling tinggi, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelum itu saya jelaskan dulu untuk pengertian restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan untuk ciri-cirinya, lah itu yang membedakan antara konsekuensi dengan restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi, perbaikan, memperbaiki hubungan. Kemudian bentuknya itu tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan berarti nanti masuk ke hukuman.
Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi. Karena apa? Konsekuensi yang dihadirkan itu tidak datangnya dari guru, tapi digali dari siswa itu sendiri. Nah, kita nanti belajar mengarah ke situ. Restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Kita semua belajar untuk prosesnya menuju ke situ. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Dan yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak fokus pada masalahnya apa, kita cari masalah-masalahnya, bukan. Tapi yang kita cari itu adalah solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana caranya anak-anak yang sudah berbuat salah itu bisa kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini contoh kasus perbedaan, sehingga kita bisa membedakan antara mana yang termasuk hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman yang terjadi apa? Guru menghukum siswa tersebut, misal hormat bendera 10 menit. Gurunya marah, efeknya apa? Muridnya takut. Itu adalah bentuk hukuman. Mungkin diakui atau tidak, mungkin selama ini saya pribadi juga seperti itu. Ya, alhamdulillah dengan mengikuti program ini sedikit banyak belajar. Tinggal nanti bagaimana konsistensinya ketika kita mau untuk menerapkan hasil dari belajar tersebut. Contoh kasus yang sama, ketika konsekuensi yang kita lakukan itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau PR-nya dikerjakan 3 kali lipat. Itu bentuk konsekuensi. Kalau yang tadi yang hukuman itu kan gak kerjakan PR, dihukum apa? Hormat atau keliling lapangan atau nanti hormat bendera. Tapi ketika konsekuensi itu masih berhubungan dengan kasus yang dilakukan oleh siswa. Kalau siswanya gak kerjakan PR, ya konsekuensinya apa? Ya hubungannya dengan PR juga. Tapi ada tambahannya. Misal kerjakan saat istirahat, kan harusnya siswa itu istirahat kan? Ya istirahat. Nah, tetap berhubungan dengan PR, tapi membuat ada nilai tambahnya, yaitu seperti itu. Mereka tidak bisa istirahat, atau dengan PR yang sama tapi dikerjakan berkali-kali lipat. Itu bentuk konsekuensi. Yang terjadi apa? Guru tegas dan siswa harus menghormati peraturan. Nah, bedanya dengan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi anak gak kerjakan PR itu mesti ada penyebabnya. Sehingga restitusinya dicari itu. Bukan kok gak kerjakan PR, hukumannya ini, bukan. Tapi apa yang menyebabkan anak itu gak kerjakan PR? Itu yang digali. Dengan harapan nanti ditemukan solusinya, sehingga kedepannya anak itu bisa mengerjakan PR. Dan guru yang menerapkan prinsip restitusi itu gurunya bersifat terbuka, dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu contoh kasus, satu kasus yang sama tapi dilakukan dengan 3 cara yang berbeda. Mungkin sampai sini apakah Bapak Ibu sudah ada gambaran minimal sedikit? Ada. Oke, alhamdulillah. Ya, sekarang kita lihat. Ini kita mikir bareng-bareng. Saya juga nggak tahu jawabannya. Kita pikir bareng-bareng. Yang pertama, ini termasuk hukuman atau restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini ada anak telat. Hukumannya bukan hukuman sih. Efeknya adalah disuruh nulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat bareng-bareng. Saya juga nggak tahu jawabannya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
keliling lapangan 2 kali hukuman. Secara nggak sadar itu nanti kita ternyata berarti selama ini ya kita itu menghukum. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini ada anak nyoret-nyoret kertas ulangan temannya, nah disuruh mengganti. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, nanti kita lihat. Keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk, ini kayaknya kata-katanya salah ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya nggak hitam, maka disuruh sepatu terus. Sepatunya nggak hitam, yang sepatu warna-warni sebagai bentuk akibatnya adalah sepatuan terus. Ini mulai berbeda pendapat. Oke, gak apa-apa. Saya juga masih belajar. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, telat ngumpul di lapangan, telat 10 menit, muter lapangan 2 kali. Hukuman, oke. Kita cek kunci jawabannya benar atau bukan. Yang pertama, mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat. Hukuman. Oke, alhamdulillah kita tadi sepakat hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, kita tadi juga sama, yaitu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Benar juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Nah, ini nomor berikutnya tadi yang kita perbedaan pendapat. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Tadi kata-kata yang salah. Ya, jadi murid disuruh untuk nyeker sehari di sekolah karena sepatunya tidak hitam. Berarti termasuk hukuman. Nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi kita jawabnya apa? Hukuman. Ternyata kuncinya konsekuensi. Nah ini yang patut ditanyakan. Mungkin apakah ada yang punya pendapat? Berarti bedanya hukuman dan konsekuensi apa? Monggo. Ya, Pak Riza. Menurut redaksinya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di situ ada kata-kata pelajaran PJOK. Nah, lari ini bagian dari pemanasan juga bisa, dan itu cuma dilakukan 2 kali, tidak melebihi batas kemampuan anak. Jadi mungkin antara hukuman dan konsekuensi adalah ketika hukuman itu tidak sesuai atau aneh tanda kutip yang tidak seharusnya diberikan. Kalau konsekuensi itu masih terkait dengan kayak misalkan tadi pelajaran PJOK dia harus lari, tapi itu nggak banyak banget. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Ternyata bisa menyimpulkan. Jadi yang namanya hukuman berarti tidak ada hubungannya dengan konteks kesalahannya. Tapi konsekuensi itu masih berhubungan dengan konteks kesalahannya. Makanya di sini yang lari keliling lapangan 2 kali ini termasuk konsekuensi, yang di sini termasuk hukuman. Karena di sini konteksnya adalah untuk pelajaran PJOK. Kalau di sini konteksnya adalah terlambat hadir. Terlambat hadir, lari keliling lapangan, memang tidak ada
hubungannya, sehingga itu termasuk hukuman. Jadi mungkin sampai bagian ini kira-kira sudah ada gambaran ya antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, kita di sini sama-sama belajar. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Mungkin selama ini kita tahunya hanya peraturan. Padahal ketika kita nanti fokusnya pada keyakinan, maka anak itu tahu tujuannya disuruh pakai helm itu apa. Tidak hanya wajib pakai helm, udah titik. Itu peraturan. Tapi keyakinan itu anak itu sampai ngerti, oh kenapa sih harus pakai helm itu. Nah itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kalau secara peraturan ya sudah, berarti wajib memakai masker dan juga cuci tangan. Itu peraturan. Tapi ketika masuk ke keyakinan, peraturan seperti itu, kalau peraturan sekedar peraturan, tapi kalau keyakinan itu ada alasannya. Kenapa kok harus menggunakan masker? Jadi ketika anak-anak itu tarafnya masih dalam peraturan, ya saya yakin akan banyak dilanggar. Karena mereka tidak tahu apa maksud tersembunyi dari peraturan tersebut. Tapi kalau ketika anak-anak itu sudah tahu maksudnya, maka itu bukan peraturan lagi, tapi sudah menjadi sebuah keyakinan. Dan ketika keyakinan yang dimiliki anak-anak, insya Allah nanti mayoritas akan mematuhi keyakinan tersebut. Seperti itu. Cuma untuk sampai sekarang ini anak-anak kita masih tarafnya adalah peraturan, masih belum sampai ke tingkat keyakinan. Nah, ini ada pembentukan keyakinan. Ini bisa di kelas maupun di sekolah. Yang jelas lebih abstrak daripada peraturan, bersifat universal, dibuat dalam bentuk kata positif. Jadi di keyakinan kelas atau di keyakinan apapun itu tidak ada tulisannya tidak, enggak. Tapi semuanya berbentuk kata positif. Sedikit saja biar mudah diingat. Itu contoh keyakinan kelas. Dapat diterapkan di kelas dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, selama ini mungkin kita ya patokannya pada peraturan. Untuk menuju ke keyakinan ya masih belum. Kita sama-sama belajar. Karena apa? Yang jelas untuk keyakinan itu nanti rasanya, feel-nya itu lebih masuk ke dalam diri anak. Karena apa? Di balik peraturan itu ternyata ada hal-hal positif yang harusnya anak-anak itu tahu. Sehingga mereka ketika mematuhi hal-hal tersebut itu tidak karena terpaksa, tapi karena kalau peraturan itu rasanya itu kan kayak terpaksa gitu. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan itu bukan terpaksa lagi, tapi sudah kesadaran. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa membawa peraturan itu menjadi bentuk keyakinan, sehingga anak-anak ketika menerapkannya itu tidak dengan terpaksa, tapi karena dengan kesadaran mereka masing-masing. Nah, gambarannya, lingkaran yang paling kecil itu adalah peraturan. Lebih besar berikutnya adalah keyakinan. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, itu menjadi lingkungan positif yang ada di sekolah. Dan ketika lingkungan positif itu terus berkesinambungan dari waktu ke waktu, maka itu membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Endingnya, pengennya kita adalah budaya positif di sekolah kita bisa muncul. Ini ada beberapa kosongan lagi. Yang jelas untuk keyakinan kelas tadi bentuknya adalah sifatnya universal,
dan bentuknya itu katanya itu mudah diingat alias sederhana. Kita lihat, kalau di peraturan ada tulisan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka bentuk keyakinan kelasnya apa kira-kira? Kira-kira kata yang simpel yang sifatnya universal. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa ini? Rotor mikir. Mengembalikan buku ke tempatnya. Kita ambil buku atau pinjam buku, kalau sudah selesai balik lagi. Maka sifat apa yang kita tonjolkan di peraturan seperti itu? Tanggung jawab. Simple. Jadi keyakinan kelas itu simple. Dilarang mengganggu orang lain, itu bentuk peraturan. Tapi yang harus kita yakini, kenapa kok kita dilarang mengganggu orang lain? Yes, kita harus menghargai. Kata kuncinya kan menghargai. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini jelas peraturan. Tapi keyakinan apa yang ada dalam peraturan tersebut? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini jelas peraturan. Jadi peraturan itu kata-katanya itu ya ada nilai negatifnya, tidak boleh, dilarang. Itu masih muncul di peraturan. Tapi kalau di keyakinan semuanya itu bernilai positif. Kira-kira dilarang melakukan kekerasan, itu nilai keyakinannya itu apa? Kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti dengan orang lain kita diharapkan ya bisa saling mengasihi atau saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa kita dilarang menggunakan narkoba? Kenapa kita dilarang mengkonsumsi narkoba? Berarti kita harus apa? Kenapa itu? Ya, akan tidak kecanduan. Keyakinan kelas itu tidak muncul kata-kata tidak itu enggak ada. Ya, bisa hidup sehat. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, disiplin, bisa masuk. Jadi yang jelas keyakinan kelas itu kan sifatnya universal. Ya, gunakan masker. Kenapa kita harus menggunakan masker? Ya, yang jelas salah satunya adalah menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Karena kalau kita berlari di kelas atau koridor berarti apa ya? Nabrak. Ya jelas nabrak. Tapi keyakinannya kenapa kok kita dilarang untuk berlari di kelas? Berarti kalau kita berlari berarti kita termasuk apa? Gak sopan bisa atau bisa juga mengganggu. Oleh karena itu ketika dilarang berlari berarti kita sikapnya adalah menghormati yang lain. Itu adalah maksudnya. Baik. Nah, apakah jawaban kita tadi benar atau salah? Ya. Insya Allah hampir semuanya kita benar, mengarah ke hal-hal yang benar, mengembalikan buku ke tempat untuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain artinya apa? Kita harus saling menghormati. Hadir di sekolah yang 15 menit berarti kita itu punya komitmen untuk datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan berarti kita itu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba ada hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau antri tadi berarti apa? Ya kita harus sabar. Menggunakan masker berarti berhubungan dengan kesehatan juga. Jangan berlari, ya biar tidak nabrak. Berarti kan berhubungan dengan keselamatan dan keamanan. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah ini bagian berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, 5 posisi kontrol. Guru itu bisa bertindak sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau memposisikan diri sebagai teman, atau berposisi sebagai pemantau,
dan yang terakhir adalah manajer. Contoh, kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai memposisikan diri sebagai seorang penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan, atau kita akan diambil ke belakang, berdirinya di belakang. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah yang bawah itu, ngomong karena berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, endingnya apa? Kita itu merendah seolah-olah biar anak itu merasa bersalah karena tidak mematuhi peraturan. Berikutnya adalah berposisi sebagai teman. Guru memposisikan diri sebagai teman. Lah biasanya berupa ajakan, lebih care ke anak-anak. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, dan seterusnya. Nah, semuanya itu punya dampak. Yang jelas diakui atau tidak, selama ini kita kan banyak memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya, saya juga harus mengakui seperti itu. Tapi kadang-kadang juga kalau kita dengan anak-anak tertentu sudah care, maka posisi kita bisa berubah menjadi teman. Efeknya kalau teman seperti apa? Kalau hukum kan hukuman jelas, anak itu takut dan seterusnya. Tapi kalau ketika kita memposisikan diri sebagai teman, ketika kita yang menangani, oke, anak itu nurut. Tapi ketika orang lain yang menangani, kadang anak itu gak nurut. Anak itu hanya cocoknya dengan kita saja. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Karena care tadi. Jadi semua posisi itu ada plus minusnya. Ya. Berikutnya adalah posisi pemantau. Pemantau ini dari ekspresinya tegas, tidak terlalu dekat dengan anak dan juga tidak terlalu jauh dengan anak. Dalam tanda kutip netral. Kamu sudah melanggar, apa peraturannya, konsekuensinya apa? Itu. Kemudian, ya, kita semua diharapkan untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer. Artinya apa? Ketika anak itu melakukan kesalahan, maka kita gali. Kadang anak itu melakukan kesalahan itu nggak tahu dia itu berbuat salah. Maka langkahnya dilakukan apa? Ya kita tanya dulu, kita pancing. Paham nggak? Istilahnya, kamu tahu nggak salahmu apa? Kan seperti itu. Tapi kalau kita langsung, kowe salah, ini harus gini, nah, kita kan berarti penghukum. Minimal di awal kita harus menggali anak itu sadar nggak kalau dia salah. Karena banyak anak itu yang nggak sadar kalau dia salah. Dianggap nggak apa-apa, seperti itu. Nah, endingnya apa? Nah, nanti anak itu digali bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan itu. Jadi perbaikannya itu inovasinya muncul dari anak, bukan dari bapak ibu. Pengennya seperti itu mengarahnya. Tapi saya yakin semuanya perlu proses, semuanya perlu belajar untuk melangkah ke hal-hal tersebut. Langkah-langkahnya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyelayakan keyakinan. Maksudnya di sini adalah ketika menstabilkan identitas, anak-anak itu dikasih penguatan. Penguatan maksudnya apa? Setiap orang itu jelas pernah melakukan kesalahan. Itu. Jadi kita stabilkan dulu anak-anaknya. Jadi setiap orang itu yang namanya manusiawi, punya salah. Kemudian validasi tindakan yang salah yaitu apa? Kita gali. Apakah anak-anak itu paham nggak? Yang dilakukan itu benar atau salah? Yang jelas ketika melakukan tersebut, anak-anak kan punya alasan. Nah, kita gali alasannya apa. Ketika alasannya memang menyeleweng atau kurang tepat, kita nanti bisa mengarahkan ke arah yang tepat. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan di situ adalah hal-hal positif apa yang sudah diyakini dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini contoh
ya sedikit-sedikit saya terapkan Ibu Dani sama nah, kira-kira yang pojokan sana kira-kira tahu nggak kira-kira masalahnya apa? Itu kan ahli hisab. Ya, itu ahli hisab itu. Ya, saya coba. Kebetulan ada tugas disuruh merekam, ya sudah saya rekam. Ya, pada waktu itu memang posisinya anaknya memang nggak salah. Ya, tapi cuma kan tahu, oh berarti ajuannya kan ya ahli hisab. Ya, akhirnya saya tanya, ya akhirnya muncul juga. Nah, seperti itu. Ya, sedikit banyak belajar. Kalau Dani ini sepele sebenarnya kok. Nggak terlalu itu. Ya cuma ya urusan pacaran gitu aja. Cuma kan untungnya kan teman-teman gitu aja. Akhirnya Pak ya masih ada senyumnya seperti itu. Sehingga Pak ini contoh yang pernah saya lakukan. Jadi untuk setelah belajar hal-hal tersebut, saya juga melakukan contoh penerapannya, aksi nyatanya. Sekali lagi, saya di sini bukan untuk menggurui, bukan. Tapi saya berbagi pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini, supaya Pak sedikit banyak bisa memberikan ya referensi lah. Bukan berarti yang saya sampaikan ini benar semuanya, bukan. Karena Pak, setiap sekolah, setiap tempat itu punya kondisinya masing-masing. Dan setiap anak pun tidak semuanya plek 100% dengan cara-cara seperti itu, enggak mesti. Karena setiap anak isi kepalanya berbeda-beda. Saya yakin ini adalah salah satu referensi saja yang mungkin bisa menambah pengetahuan dari Bapak Ibu guru semuanya. Sekali lagi, saya di sini bukan berniat untuk menggurui, tapi hanya sekedar sharing pengetahuan dari apa yang telah saya peroleh di kegiatan guru penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup, bukan saya yang tutup. Sebelum saya akhiri, monggo saya minta satu atau dua dari Bapak Ibu guru yang bisa memberikan masukan. Ya, monggo masukan. Oke, monggo. Kondisi memberikan hukuman dan juga keyakinan pada siswa. Jadi kita sebenarnya sebagai guru tidak ingin memberikan hukuman yang menyakitkan untuk siswa, tapi mungkin yang kita lakukan selama ini ternyata menyakitkan diri siswa. Jadi pembelajaran bagi kita dengan memberikan keyakinan yang dengan share tadi, kita harusnya lebih mengutamakan apa sih yang diperlukan anak-anak itu daripada kita lebih mendahulukan keinginan kita supaya anak-anak itu intinya mengikuti apa yang kita mau. Jadi dengan adanya destinasi dari jaringan, kita jadi tahu bagaimana sih cara menyampaikan seperti keyakinan ya, bukan hukuman ya, kepada siswa agar pembelajaran lebih baik dan juga menyelesaikan masalah-masalah juga lebih baik tanpa menyakiti atau mungkin merugikan ke siswa. Mungkin yang lainnya. Ya. Terima kasih untuk pemateri yang diberikan oleh Pak Polis. Mungkin materi sudah jelas bahwa kita sebagai guru itu bagaimana caranya agar bisa membimbing, bukan hanya beri hukuman saja. Nah, untuk selanjutnya mungkin suatu saat di kemudian hari mungkin ada sosialisasi lebih lanjut mengenai tentang bagaimana caranya agar siswa itu pemikirannya bukan hanya sabar terhadap hukuman, nanti dari pemikirannya itu kemudian bertumbuh menjadi keyakinan tadi ya mungkin itu mungkin harus ditindaklanjuti, memberikan sebuah materi untuk siswa agar tahu bahwa keyakinan itu membentuk keyakinan agar lebih penting dibandingkan hukuman itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari
yang lain. Baik, terima kasih atas referensinya dari Bapak Ibu Guru. Sekali lagi saya di sini tidak menggurui, kita sama-sama belajar dengan harapan nanti ke depannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nurholis. Banyak sekali hal baru yang kita dapatkan. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Nurholis menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kita akhir saja Pak Nurholis ya. Langsung semoga kita semua semakin jadi guru hebat. Semoga SMA Nusa Tenggara menjadi sekolah yang semakin hebat. Dan kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.